Alhamdulillah pada kajian kita siang hari ini kita telah sampai pada bait musannif lahu iqaba man ata'ahu kama. Tapi sebelum kita mulai seperti biasa kita mengirimkan hadiah dulu kepada musannif, kepada syarih juga Al-Ansari dan juga Al-Ahdar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila masyayikhina wa syayikhina. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala lahu iqabu man ata'ahu kama yusibu man asa wa yuli ni'ama. Kadza lahu an yu'limal atfala wa wasfuhu bidzalimi istahala. Baik, jadi di dua bait ini ada tiga permasalahan yang dibahas oleh Nazim, oleh Ibnu Ruslan. Terdapat tiga permasalahan. Yang pertama adalah lahu iqabu man ata'ahu. Allah itu berkehendak atau Allah itu boleh-boleh saja karena nanti masuk kepada sifat jaiznya Allah, bahwasanya Allah itu berkehendak untuk memberikan iqab atau menyiksa siapa saja yang taat. Allah berkehendak menyiksa siapa saja yang taat karena tidak ada kewajiban bagi Allah untuk memberi pahala pada orang yang taat, dan tidak ada kewajiban bagi Allah untuk menyiksa mereka yang bermaksiat. Tapi nanti di syarah kita jelaskan. Akan tetapi kedua hal tersebut adalah warna karunia Allah jadi ta'ala. Yang pertama adalah Allah bisa saja menyiksa orang yang taat, dan Allah bisa saja memberikan pahala yusibu man asa. Allah bisa saja memberikan pahala kepada siapa saja yang berbuat maksiat. Wa yulihi ni'ama, dan Allah memberikan orang yang bermaksiat itu nikmat, bahkan disebutkan nikmat azimah, ni'aman katsirah azimah. Dan itu adalah hal yang jaiz bagi Allah, Maka dari itu sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, ada sifat mustahil, ada sifat wajib, dan ada juga sifat yang jaiz bagi Allah. Kalau di kitab Aqidatul Awam disebutkan wa jaizu fi haqqihi wa adlihi tarku likulli mumkinin ka fi'lihi. Nah, sebagaimana sesuatu yang bisa Allah lakukan adalah mengazab orang yang taat dan memberikan pahala kepada orang yang bermaksiat. Itu adalah hal-hal yang boleh. Tapi sebagaimana di beberapa syarah disebutkan, di dalam beberapa syarah disebutkan la yaqa anhu, bahwasanya hal tersebut tidak akan terjadi seperti itu. Hal tersebut tidak akan terjadi. Allah tidak akan, walaupun Allah berkehendak, tapi Allah tidak akan mengazab orang yang taat, dan Allah tidak akan memberikan pahala kepada orang yang bermaksiat. Sebagaimana terdapat hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam Sahih Muslim itu, kepada yang hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi SAW berkata kepada Abu Dzar bahwasanya
Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibril faqala, Jibril mendatangiku, kemudian ia berkata, man mata bihi. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, barang siapa dari umatmu yang meninggal dalam keadaan tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, tidak syirik, dakhalal jannah, maka masuk surga. Kultu, maka Nabi berkata, wa in zana wa in sarqa, qala wa in zana wa in sarqa. Nabi bertanya ke malaikat Jibril, walaupun umatku itu yang meninggal itu berzina dan mencuri, malaikat Jibril menjawab, wa in zana wa in sarqa, walaupun berzina dan mencuri. Itu apa? Dari hadis ini kita pahami bahwasanya Allah itu sudah berjanji, sebagaimana kalau kita doa setelah azan ya, innallaha la yakhliful, Allah tidak akan mengingkari janjinya, seperti itu. Innaka la tukhliful mi'ad. Kalau Allah sudah berjanji, itu pasti Allah akan penuhi. Seperti itu. Walaupun bab yang kita bahas, yang lahu iqab ini adalah permasalahan pada sifat jais Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada dua bait ini pula ada satu masalah yang kedua, yakni ilamul atfal, yakni penyiksaan terhadap anak kecil. Anak kecil sini berarti tandanya belum balik ya. Atsaniya an lahu ta'ala an yu'allimal atfala ay wad-dawab fil akhirah. Allah berkehendak untuk menyiksa anak-anak kecil, begitu juga hewan-hewan. Karena ini bagian dari sifat jais Allah. Seperti itu. Tapi sebagaimana dikatakan oleh syarah, para pensyarah, bahwasanya lakinnahu la yaqa, akan tetapi Allah tidak akan menyiksa anak kecil seperti itu. Karena sebagian kita tahu bahwasanya taklif itu salah satu syarat orang terkena taklif itu atau menjadi seorang mukallaf, itu salah satunya adalah baligh. Maka seseorang yang meninggal dalam keadaan anak kecil belum baligh, istilahnya belum baligh, maka dia akan aman dari siksaan Allah. Tapi kalau kita bahas lebih dalam ya masalah anak kecil ini, di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharut Tauhid itu nanti ada khilaf. Tapi menurut ulama-ulama kita bahwasanya anak kecil itu insya Allah Allah masukkan mereka ke dalam surga, anak kecil. Walaupun anak kecil tersebut adalah anak kecil kafir. Permasalahan ketiga di dalam dua bait ini adalah istihalatu wasfihi ta'ala bizalim. Mustahil Allah itu disifati dengan zalim. Kadzalahu an yu'allimal atfala wa wasfuhu bizalim istahala. Nah, kalau kita bahas, jadi sebenarnya ini beda tempat ya. Hakikatnya itu Allah itu akan memenuhi janjinya. Yang taat itu akan mendapatkan ganjaran pahala dan dijauhkan dari siksa. Yang bermaksiat akan mendapatkan siksa dan tidak mendapatkan pahala. Itu janjinya Allah. Tapi pada hakikatnya Allah itu memiliki sifat jaiz, yang tidak ada kewajiban bagi Allah. Maka Allah boleh saja berkehendak untuk mengazab atau menyiksa orang yang taat, dan Allah bisa saja memberikan kepala kepada yang bermaksiat, karena itu adalah permasalahan tentang keagungan Allah dan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka dari itu Nazim melanjutkan wa wasfuhu bidzalimis tahala. Maka mustahil Allah itu disifati dengan sifat zalim, karena Allah tidak pernah zalim. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innallaha la yazlimun nasa syai'a. Allah tidak zalim kepada manusia sesuatu pun, tidak akan membuat zalim sedikit pun. Allah tidak akan membuat zalim. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Baik, sebentar saya tunda dulu ya kajiannya karena ibu saya menyuruh saya sebentar 10 menit atau 5 menit ya. Baik, ditunggu.
Baik teman-teman, sambil menunggu guru kita, ada keperluan ya. Tadi beliau habis ngechat Al-Fakir bahwa beliau ada keperluan dengan ibunya. Dan sudah menjadi barang tentu bahwa seorang anak itu ya harus menuruti perintah ibunya, harus meninggalkan kegiatan apapun di saat ibunya itu ada hajat atau membutuhkan anaknya itu. Baik tadi uh, disampaikan bahwa Allah itu tidak akan zalim kepada hambanya ya. Karena bagaimana bisa Allah itu zalim sementara Allah sendiri melarang hambanya untuk berbuat zalim. Ya, Allah melarang hambanya berbuat zalim. Dalam banyak ayat disebutkan dalam Al-Quran itu, janganlah berbuat zalim, jangan berbuat zalim. Lalu mana mungkin seandainya Allah itu zalim? Ini sangat jauh sekali. Ya, di ayat lain misalkan Allah itu laisa bidzallamil lil abid, bukanlah uh, orang yang zalim kepada hamba-hambanya. Ya, walaupun disebutkan dalam kitab Zubad itu bahwa Allah mungkin berhak menyiksa seorang anak. Kalau tadi guru kita menjelaskan, menyiksanya itu maksudnya adalah di akhirat. Tapi kalau menurut kami itu memberikan penyakit, menyiksa seorang anak di dunia. Artinya ada kan sebagian anak itu yang lahir dalam keadaan cacat misalkan. Atau seorang bayi yang barusan lahir tapi dia itu sakit-sakitan. Ada yang membawa penyakit yang berat walaupun masih kecil. Nah, apakah ini suatu perbuatan yang zalim kepada Allah? Maka dipangkas oleh Imam Ibn Ruslan bahwa wawasfuhu bidzalimi istahala. Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kezaliman itu merupakan mustahil. Artinya mustahil itu akal tidak menerima. Ya, kalau sifat wajib kan berarti akal harus menerima, pasti menerima. Kalau jaiz, ini akal boleh menerima, boleh tidak. Nah, kalau sifat yang mustahil itu Allah tidak mungkin, mustahil. Akal tidak mau menerima. Nah, maka kezaliman bagi Allah ini akal tidak menerima. Orang kita saja kalau kita berbuat zalim itu celah, aib, cacat. Ada orang berbuat zalim, kita ini benci gitu kepada kezalimannya, bukan kepada orangnya ya. Ada orang berbuat zalim, kita benci. Lah, lalu bagaimana kalau misalkan Allah zalim? Maka tidak ada di dalam kamusnya Allah itu zalim, ya. Zalim itu kan apa? Zalim itu adalah menempatkan tidak pada tempatnya, ya. Kalau masalah hakikat, ngomongin hakikat bisa saja. Ya kalau ngomongin bisa enggak ya Allah bisa. Ngapa-ngapain bisa. Karena tidak ada yang lemah untuk Allah. Artinya Allah Maha bisa, Allah Maha sempurna. Ya. Disifati dengan segala kesempurnaan Allah itu. Nah, dan dibersihkan dari sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang buruk itu dijauhkan. Ya, subhanallah, kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dengan harapan kita ini semoga menjadi nambah husnudzon kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengatakan apa salah saya sehingga saya ini dicoba oleh Allah begini-begini. Kok apa salah saya? Emangnya harus salah dulu Allah mencoba itu? Orang yang paling berat itu ujiannya justru para nabi, ya. Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Terus setelahnya, terus setelahnya, terus setelahnya, kan begitu, ya. Jadi justru di saat kita mendapatkan kekurangan atau dalam suasana yang menurut kita kurang enak, dinikmati. Mungkin gara-gara ini saya ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah pasti gitu loh. Pasti akan menguji hamba itu. Menguji apa? Ya menguji dengan macam-macam.
ada dengan hartanya, ada ujian itu dengan penyakitnya, ada ujian istrinya atau pasangannya gitu, atau ujian dari tetangganya, atau ujian dari ibunya, atau ujian dari semua pasti ada ujian. Manusia pasti mengalami ujian dan yang paling berat ujiannya itu adalah tandanya orang itu dicintai oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa mengukur kita sendiri, kita ini kok yang nggak pernah diuji sama Gusti Allah. Jangan-jangan kita nggak dicintai sama Allah. Ya kita berpikirkan seperti itu ya tidak apa-apa dalam rangka kita supaya muhasabah gitu loh. Ya Allah, saya kok nggak diuji-uji, saya nggak sakit, saya enak-enak aja gitu. Ya, perlu dicurigai ya Allah, jangan-jangan sehatnya saya ini atau lancarnya saya dalam berusaha atau kemudahan dalam segala urusan. Ini jangan-jangan saya ini lagi di istidraj. Nah, makna istidraj itu apa? Istidraj itu adalah suasana di mana dia itu dimudahkan segala urusan, baik itu hartanya, pangkat, jabatan, dimudahkan oleh Allah, akan tetapi tujuannya itu untuk semakin jauh dari Allah. Hartanya semakin banyak, tapi semakin dia itu jauh dari Allah, itu namanya istidraj. Baik, kami kembalikan kepada Al-Ustadz Rama untuk menyampaikan atau untuk melanjutkan kajian kitabnya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas fawaid yang telah disampaikan. Semoga menjadi suatu tambahan yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Hafan tadi ada keperluan. Jadi pada dua bait tersebut ada tiga permasalahan yang kita bahas. Yang pertama, Allah mungkin saja mengazab orang yang taat dan memberi pahala kepada orang yang bermaksiat. Yang kedua, Allah mungkin saja itu menyiksa anak-anak kecil. Dan yang ketiga, Allah mustahil disifati dengan sifat yang zalim. Nah, dua permasalahan yang awal, walaupun Allah mungkin saja melakukan, akan tetapi hal tersebut tidak akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana hadis yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nazim melanjutkan nazamnya, yarzuqu man syaa wa man syaa ahrama warizqu ma yanfa walau muharrama. Di sini Nazim yakni Ibnu Ruslan mengatakan bahwasanya Allah itu memberi rizki man syaa kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa man syaa ahrama. Di dalam nuskah yang lain disebutkan haroma. Haroma di sini maknanya bukan haram ya. Maknanya adalah mana'a. Allah bisa saja memberi rizki kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah bisa saja menahan rizki, artinya tidak memberi rizki kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi masalah rizki ini pun adalah masalah pada sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Jauharut Tauhid, Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan warizku ingdal qaumi ma bihin tufi' wa qila la bal ma mulik wa mat tubi'. Jadi antara Sofwah dengan Jauharut ini ada hubungannya ya. Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan bahwasanya rezeki menurut Ahlus Sunnah adalah sesuatu yang telah diambil manfaatnya. Sebagaimana bait di Sofatuz Zubad, warizqu ma yanfa' walau muharrama. Rizki adalah sesuatu yang diambil manfaatnya walaupun sesuatu tersebut bersifat haram. Nah, Syekh Ibrahim Al-Qani mengatakan rezeki menurut Ahlus Sunnah adalah indal kondisi maksudnya Ahlus Sunnah bihin tufi', sesuatu yang telah diambil manfaatnya. Wakilala balma mulik wa matubi'. Dan ada pendapat yang lain, Syekh Ibrahim Al-Qani mengatakan ada pendapat lain, akan tetapi pendapat ini tidak diikuti, yakni pendapat yang mengatakan bahwasanya rezeki itu adalah sesuatu apa yang dimiliki. Menurut Ahlus Sunnah, menurut kita bahwasanya menurut pendapat ulama-ulama kita bahwasanya rezeki itu adalah sesuatu yang telah diambil manfaatnya. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Laqani juga mengatakan wa fayarzuqullahu
al-halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Maka Allah merezekikan barang yang halal dan merezekikan pula barang yang makruh dan haram. Fa'lama, maka ketahuilah. Jadi bahwasanya Allah itu berkehendak untuk memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ada satu itu ya, ada satu makalah. Bentar. Ada satu makalah di dalam kitab Ayuhal Walad. Itu benar-benar sebagai nasihat bagi kita. Bahwasanya masalah rezeki itu jangan sampai menjadi permasalahan atau pokok masalah dari kehidupan kita. Seperti itu. Sebentar. Nah, di dalam kitab Ayuhal Walad bahwasanya Imam Al-Ghazali itu menukil perkataan Imam Hatim Al-Asam. Itu ada di faidah kelima ya di dalam kitab Ayuhal Walad. Bahwasanya beliau berkata, aku melihat sebagian manusia mencela sebagian yang lainnya. Dan sebagiannya menggunjing atau mencela yang lainnya. Lalu aku mendapati hal tersebut disebabkan oleh hasad, kedudukan, atau ilmu. Kemudian aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Terus apa kata Tim Al-Asam? Maka aku mengerti bahwa pembagian itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala sejak masa azali. Maka aku tidak dengki kepada seorang pun dan aku ridho terhadap pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dapat kita ambil? Jika kita lihat ya di kehidupan kita, apalagi yang bermain sosial media, kita lihat ada orang yang sangat kaya, ada orang yang memiliki banyak mobil, banyak motor, banyak kekayaan materi. Memang di hati kita tuh kita menginginkan hal tersebut. Tapi perlu kita ingatkan, jangan sampai keinginan kita tersebut itu menjadi sifat hasad atau iri. Seperti itu. Apalagi menjadi tujuan ya. Sayang sekali kita hidup di dunia yang pada hakikatnya untuk beribadah kepada Allah, untuk menanam kebaikan, tapi goalnya kita, tujuannya kita hanya untuk dunia, seperti itu. Padahal ketika kita meninggal, selesai dunia kita, seperti itu. Maka itulah yang dapat kita renungkan, bahwasanya pembagian di dunia ini sudah Allah tentukan, seperti itu. Jadi kita tinggal berusaha semaksimal mungkin. Nah, pada bait yang kita bahas ini, Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menahan, maksudnya Allah tidak memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa rizqu ma yanfa' walau muharrama, dan rizki adalah sesuatu yang diambil manfaatnya walaupun haram. Di dalam kitab Tuhfatul Murid dikatakan bahwasanya contoh rezeki yang halal adalah seseorang memberikan buah-buahan kepada kita, lalu kita makan. Nah, itu rezeki yang halal. Adapun contoh rezeki yang makruh adalah kita mengambil ikan misalkan di tempat pembuangan kotoran, seperti itu ya, septic tank misal. Nah, itu dihukuminya makruh, seperti itu. Ada yang mengatakan itu jalalah. Kemudian contoh rezeki yang haram adalah kita mencuri buah, kita mencuri pakaian lalu kita manfaatkan, seperti itu. Itu emang rezeki, tapi rezeki yang haram. Maka ya sebenarnya tidak salah nih. Ada orang yang mengatakan seperti ini, walaupun ini bercanda ya. Nemu uang misal 100.000, alhamdulillah rezeki anak soleh. Benar. Kalau dia manfaatkan uang 100.000 itu jadi rezeki bagi dia. Tapi ingat, rezeki itu tidak semuanya halal. Bisa saja benar, rezeki anak soleh, benar. Rezeki bagi dia cuman rezekinya berbentuk yang haram. Maka dari itu hati-hati. Seperti itu. Kemudian Nazim melanjutkan baitnya, wa ilmuhu biman yamutu mu'mina
falaisa yashqabal yakunu amina. Musannif mengatakan bahwasanya wa ilmuhu, dan pengetahuannya Allah, ilmunya Allah. Karena Allah Maha mengetahui ya. Allah itu mengetahui biman yamutu mu'mina. Allah mengetahui siapa yang mati, yang meninggal mu'mina, dalam keadaan beriman. Falaisa yashqa bal yakunu amina. Maka orang tersebut tidak akan celaka. Bal yakunu amina, akan tetapi ia akan menjadi aman. Jadi orang yang dalam keadaan mukmin, wafatnya dalam keadaan mukmin, meninggalnya dalam keadaan mukmin, Allah sudah mengetahui hal itu. Seperti itu. Bahkan nanti di bait selanjutnya, di 2 bait selanjutnya ini, semuanya sudah Allah tentukan. Bahkan di dalam kitab Jauharut Tauhid itu ada bab khusus tentang surga dan neraka, bahwasanya sebelum kita diciptakan di dunia ini, sebelum kita lahir, surga dan neraka bagi kita itu sudah Allah tentukan. Bayangkan, kita belum lahir, tapi tempat akhir kita yakni surga atau neraka itu sudah Allah tentukan. Seperti itu. Dan di dalam beberapa kitab disebutkan itu la yubadil, tidak akan berubah, seperti itu. Tidak akan berubah. Kalau sudah ditentukannya masuk neraka, mau seperti apapun ya masuk neraka, seperti itu. Kita lanjutkan dulu, nanti penjelasannya di bait selanjutnya ya. Kemudian musannif lanjutkan, lam yazal lisidiqu fima qad madha inda ilahihi bihalatir ridha. Ini kalau di Ifadatul Ummad ini disebutkan, ini di sini kalau di kitab Fathur Rahman ini disebutkan bahwasanya ini salah satu kemuliaan atau fadilahnya dari Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya disebutkan lam yazal istimror ya, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu senantiasa atau masih gitu ya dalam fima qad madha, sebelum dia masuk Islam, madha sebelum dia masuk Islam, ingda ilahihi bihalatir ridha, dalam kedudukannya di menurut Allah Subhanahu wa taala, beliau senantiasa dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu, jika kita baca sirahnya ya, biografinya Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu tidak menyembah berhala semasa hidupnya. Makanya beliau itu yang paling mudah masuk Islamnya itu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita baca sejarah Umar masuk Islam, wah cukup sulit ya Umar masuk Islam. Bahkan sempat cekcok dengan salah satu anggota keluarganya. Kalau Abu Bakar Siddiq bahkan di dalam hadis itu tanpa tersendat langsung menerima, seperti itu. Ketika Nabi Muhammad menceritakan Isra Mi'raj, banyak yang tidak percaya. Tapi Abu Bakar langsung mengiyakan. Kalau engkau menambahkan sesuatu yang lain, aku akan mengiyakan juga. Maka disebutkan bahwasanya As-Siddiq, seperti itu. Tapi dalam kitab Ifadatul Ummad bahwasanya ini bukan menyebutkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Di sini itu menyebutkan tentang bait sebelumnya, bahwasanya seseorang yang meninggal dalam keadaan Islam, maka sejak dahulu itu sudah ditakdirkan dalam keadaan Islam. Seperti itu. Nah, di bait selanjutnya, inna syaqiyya la syaqiyul azali wa aksuhu sa'idu lam yubaddali. Ini ya. Ini salah satu pembahasan yang cukup menegangkan gitu ya. Menurut saya cukup menegangkan. Mengapa? Musannif mengatakan bahwasanya inna syaqiyya, sesungguhnya orang yang celaka itu la syaqiyul azal. Itu pada hakikatnya sudah celaka di azali. Sebelum dia diciptakan, misal kita sebut si A ya. Si fulan, ada si fulan, sebelum ia diciptakan atau dilahirkan ke bumi, itu Allah sudah mentakdirkan dia dalam keadaan celaka. Maka selama hidupnya dia akan senantiasa celaka. Seperti itu. Maksudnya celaka di sini kalau di dalam kitab Jauharut Tauhid, celaka di sini itu adalah maksudnya masuk neraka ya, seperti itu. Celaka di situ. Bukan bahagia dan celaka
kesandung batu celaka, bukan seperti itu. Walaupun hal tersebut juga masuk seperti itu, sudah Allah tentukan. Wa aksuhus sa'idu lam yubaddali. Dan juga sebaliknya, as-sa'idu, begitu juga sebaliknya as-sa'id. Kebahagiaan juga demikian. Orang yang meninggal dalam keadaan misalkan husnul khotimah, itu semasa azalinya sebelumnya diciptakan sudah ditakdirkan bahwasanya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lam yubaddali. Hal tersebut tidak dapat diubah. Seperti itu. Tidak dapat diubah. Sebentar kita lihat syarahnya di sini. Nah, di sini Allah SWT berfirman, nah nanti dipahami ya bahwasanya yang kita bahas sekarang itu adalah maha mengetahuinya Allah. Bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu, dia dalam keadaan kafir, dia keadaan muslim dan lain sebagainya, itu pada pembahasan maha mengetahuinya Allah. Nah, Allah SWT berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu indahu ummul kitab. Bahwasanya di sini kan Allah SWT berfirman, yamhu sebentar. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan, maksudnya wa yuthbitu ma yasha juga ya, dan menetapkan apa yang ia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat ummul kitab. Nah, jadi di ummul kitab ini Allah bisa saja mengubah kalau di umul kitab seperti itu. Tapi wallahu alam, kapan Allah mengubahnya itu kita tidak tahu ya. Tapi maha mengetahuinya Allah, Allah itu sudah tahu bahwasanya orang ini akan demikian, orang ini akan demikian. Bahkan kita pun itu sudah tercatat perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita dan lain sebagainya. Lalu apa hikmahnya kalau Allah sudah mengetahui, apa hikmahnya diciptakannya malaikat gitu kan? Yang mencatat amal baik dan buruk kita. Sedangkan Allah sudah mengetahui buat apa malaikat. Nah, ini tandanya, ini pelajaran untuk kita, untuk segala sesuatu. Bahkan Allah yang maha mengetahui pun, itu perlu adanya bukti seperti itu ya. Karena sifat kemanusiaan kita nanti ketika yaumul hisab tetap akan ini ya, memberontak seperti itu ketika tidak dihadapkan dengan bukti. Maka dari itu, sebagaimana di dalam surat Yasin, disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka di hari akhir nanti al-yauma, maksudnya di hari nanti, hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, kami khotamkan, kami tutup, kami selesaikan tuh apa? Ala afwahihim, mulut-mulutnya, karena mulut ini pandai berbohong seperti itu. Dan disitulah nanti akan digelar bukti. Nah, kamu telah berbuat ini. Nah, siapa yang nulis bukti-bukti itu adalah malaikat. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Di dalam kitab bentar. Apanya kalau terputus-putus karena sedang hujan. Di dalam kitab Jauharut Tauhid disebutkan bahwasanya oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, beliau mengatakan fauzus sa'idi indahu fil azali kadza syaqiyyu thumma lam yantaqili. Pembahasannya sama seperti di Sofatul Zubad, bahwasanya beliau berkata fauzus sa'idi indahu fil azali, keberuntungan orang yang bahagia fil azali itu ditakdirkan pada masa azali. Masa azali itu masa ini ya, masa sebelum diciptakannya segala sesuatu ya. Fil azali indahu itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberuntungan itu Allah itu menciptakan keberuntungan, menciptakan kebahagiaan seseorang itu sudah pada masa azali. Kada syaqiyyu, demikian juga orang yang celaka. Summalam yantakili, kemudian tidaklah perbuatan tersebut itu berpindah-pindah. Tidak mungkin orang ini nanti, tidak mungkin ya, ini tidak mungkin orang itu akan misal nih istilahnya gitu ya, istilahnya kalau kita kan bisa saja, kalau kita bisa saja
kaget. Kita bisa saja kaget lah. Perasaan dia semasa hidupnya ini maksiat terus. Sudah terlihat sebagai orang ahli neraka seperti itu. Tiba-tiba meninggal dalam husnul khotimah. Dia dalam keadaan sujud ketika sholat misal. Padahal dia kehidupan sehari-harinya bermaksiat. Kok bisa demikian? Nah, kita bisa kaget. Tapi kalau Allah sudah mengetahui semuanya. Sebagaimana di dalam kitab hadis sahihain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini ada di dalam kitab hadis arba'in ya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Ada salah seorang dari kalian, ini Nabi ngomong kepada para sahabatnya, ini hanya sebagai pemisalan ya. Ada salah seorang dari kalian itu melakukan amal ketika di masa dunia ini, semasa hidupnya ini itu bi'amali ahli nar, dengan amalan ahli neraka. Wah, kalau kita lihat wah maksiat, terus kalau kita lihat pakai mata kita, wah ini orang ahli neraka nih. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Hingga kalau kita lihat-lihat nih antara dia dengan neraka itu udah nggak ada jarak lagi. Wah, ini mah udah ahli neraka banget. Illa dhira. Cuman sehasta lagi aja. Kalau dia meninggal kayak gitu aja, dia dalam keadaan ahli neraka. Wa yasbiqu alaihil kitab. Lalu ketentuan Allah mendahuluinya. Faya'malu bi amali ahlil jannah. Maka dia ketika ternyata di dalam takdirnya dia itu dia melakukan amal yang baik, amal-amal ahli surga, bi amal ahli jannah, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga. Bayangkan orang dalam sehari-hari ini kita dalam bab zon ya, nanti kita bahas sedikit setelah hadis ini. Bayangkan ada orang sehari-hari maksiat terus. Tapi ternyata di dalam takdirnya itu, di dalam lauh mahfuz, bahwasanya dia sebagai ahli surga. Makanya kita jangan menjudge orang. Kita jangan memvonis orang seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Sebaliknya, ada orang yang kita lihat, wah ahli surga ini, rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, dan rajin yang lain-lainnya. Tapi ternyata sampai kalau kita lihat-lihat nih orang, antara dia dengan surga itu udah nggak ada jarak lagi. Bentar lagi masuk surga nih. Cuman sehasta lagi. Udah di depan pintunya istilahnya. Udah di depan pintu surga banget. Illa dhira. Fayasbiqu alaihil kitab. Akhirnya ternyata apa? Ketentuan Allah mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Dan ternyata dia di akhir hidupnya melakukan sesuatu perbuatan dari amalan ahli neraka. Fayadkhuluha. Dan ternyata dia akhirnya masuk neraka. Nah, ini bab dzon, saya bahas sedikit. Kita hanya diperbolehkan suudzon itu kepada diri kita sendiri. Kita hanya boleh diperbolehkan suudzon itu kepada diri kita sendiri. Untuk orang lain, jangan. Tadi dua perkara tadi dalam hadis tersebut, itu kita bahas tentang bahagia dan celaka ya. Bahwasanya bahagia dan celaka itu sudah Allah tentukan. Bahwasanya kita harus uzon ketika melihat diri kita sendiri. Ketika kita melihat, wah kita udah rajin ibadah, tetap seuzon. Tapi ke diri kita sendiri ya, bukan overthinking. Kalau overthinking malah dipikir-pikir doang, malah pusing sendiri. Tapi seuzon, kita masukkan ke hati kita pikirkan, ya Allah, saya memang sudah rajin ibadah. Tapi saya memang sudah soleh secara pribadi. Tapi apakah saya soleh secara masyarakat? Mungkin saya rajin ibadah ya Allah. Tapi apakah mulut saya ini tidak menyakiti orang lain? Kita boleh seuzon pada diri kita sendiri. Kita selalu muhasabah. Dengan seuzon itu nanti hasilnya muhasabah. Tapi kalau kepada orang lain, semua orang itu babnya bab husnuzon. Mau dia baik, mau dia buruk. Misalkan dia baik nih. Jangan sampai pakai hadis ini. Ada orang baik. Dia baik banget ya. Dia baik itu belum tentu dia masuk surga. Nah itu kayak gitu nggak boleh. Yang baik aja seperti itu. Kalau kita melihat sesuatu orang yang buruk, wah, bukan orang yang buruk. Yang kita benci itu adalah perbuatannya seperti itu. Orang itu bisa berubah ya.
perbuatannya, keburukan itu tetap buruk seperti itu. Jangan sampai kita mendukung keburukan seperti itu. Nah, maka kita kalau melihat seseorang kita berhusnuzon. Ada orang bermaksiat, oh mungkin dia lupa. Ada orang bermaksiat, oh mungkin dia khilaf. Misalkan ada yang bermaksiat, mungkin dia tidak tahu. Kalau ada orang rajin ibadah, husnuzon, emang dia orangnya alim. Seperti itu. Kalau ada orang yang rajin ibadah, husnuzon, bahwasanya Allah memang mentakdirkan dia sebagai orang yang alim. Tapi kalau kita buat maksiat, suuzon ya Allah, saya sudah tahu ini haram, tapi kenapa saya masih lakukan? Jadi apa? Kita senantiasa bermuhasabah ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya ujung-ujungnya kita beristighfar. Kita seuzon, kita telah sholat, terus kita seuzon pada diri kita sendiri. Ya Allah, apakah saya sholat ini karena Engkau atau karena yang lain? Nah, akhirnya apa? Kita senantiasa mengevaluasi diri kita, apapun yang kita lakukan, baik sesuatu yang kita lakukan itu baik atau buruk, apapun yang kita lakukan, ketika kita mengevaluasi diri kita, insya Allah hasilnya positif. Kita sholat, makanya bayangkan ya, dulu kami duduk bersama Syekh Yusri Al-Jaber, beliau itu menjelaskan seperti ini. Beliau bertanya, posisi apa yang paling baik di dunia ini? Posisi sedang apa? Ya kita jawab posisi sedang sholat, karena itu sedang ibadah ya. Posisi sedang sholat seperti itu. Gerakan-gerakannya. Pokoknya perbuatan yang paling baik bagi kita di dunia ini adalah gerakan sholat. Istilahnya seperti dalam keadaan sholat. Terus Syekh Yusri bertanya, setelah sholat apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian lakukan? Istighfar. Kata Syekh Yusri apa? Bayangkan, sebaik-baik perbuatan kita di dunia, ujungnya itu diistighfari. Bagaimana dengan perbuatan kita sehari-hari yang nggak tahu itu perbuatan kita baik apa buruk? Masa nggak kita istighfari? Seperti itu. Kita sholat pasti baik gitu ya. Kita tidak membicarakan hati. Kita lihat zahirnya saja, sholat baik, tapi ditutupnya dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan istighfar. Bagaimana dengan perbuatan kita yang lain? Misalkan main game dan lain sebagainya, itu kan pasti lebih baik sholat daripada hal tersebut. Sholat saja ditutup dengan istighfar. Nah, seperti itu. Maka itu muhasabah bagi diri kita. Maka dari itu pentingnya wirid ya. Pentingnya wirid bagi kita minimal istighfar 100 kali. Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya Nabi SAW di dalam hadis yang lain mengatakan 70, mengatakan 100. Orang terbaik di dunia akhirat, maksum, dijamin masuk surga, itu beristighfar 100 kali sehari. Kita, nah itu dia. Dari itu, ada satu kaidah, saya tutup. Kalau ada waktu nanti jika ada yang mau bertanya silahkan. Ada satu kaidah, jika kita bertanya masalah akhir kita ini, tentang kebahagiaan dan celaka. Kita ini ditakdirkan bahagia atau celaka sih? Kita tidak bisa tahu ya. Kita tidak bisa tahu. Karena keilmuan kita ini terbatas seperti itu. Jangan sampai mikirin saya ini ditakdirkannya masuk surga apa masuk neraka ya. Bukan itu yang dipikirkan. Yang dipikirkan adalah bagaimana hari ini, hari esok hingga nanti saya melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga. Dan saya dengan perbuatan-perbuatan ahli surga itu saya tetap istimror terus-menerus mendawamkan hingga saya meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga. Akhirnya apa? Ada satu kaidah di dalam kitab Tuhfatul Murid disebutkan al-khatimah tadullu 'ala sabiqah. Al-khatimah tadullu 'ala sabiqah. Kita jangan mikirin yang sabiqah, jangan mikirin takdirnya Allah yang sudah Allah tentukan sebelum kita lahir. Yang kita pikirkan adalah khotimah kita. Wah, kalau kamu ingin baik khotimahnya, tapi nanti ada tambahan ya. Kalau khotimahnya pengen baik, mulai dari sekarang kita berbuat baik. Kalau kita tahu khotimah kita baik, maka akhir yang baik itu menunjukkan bahwasanya takdir yang Allah tentukan itu baik. Karena kita tidak bisa mengintip takdirnya Allah, tidak bisa. Seperti itu.
Al-khatimah tadullu ala sabiqah. Sesuatu yang telah kita lakui sekarang, hari kemarin itu, nah misalkan hari kemarin sudah kita lewat, nah itu baru kita ketahui. Maka kita bisa mengetahui takdirnya Allah setelah kita melewatinya. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang ahli surga, maka lakukanlah amalan-amalan ahli surga. Kemudian di dalam kitab Tuhfatul Murid dikatakan fa khauful ammah minal khatimah wa khauful khasah minas sabiqah. Orang-orang awam, orang-orang ammah, orang-orang umum seperti itu ya. Ketakutan orang-orang umum itu adalah keadaan ketika mati nanti. Jadi termasuk kita ya. Wah, kita meninggal dalam husnul khotimah atau sul khotimah ini. Kita orang-orang awam. Wa khauful khasah minas sabiqah. Sedangkan ketakutan orang-orang khusus, orang-orang yang ma'rifat, yang paham, yakni para ahli ilmu ya. Mereka apa ketakutan mereka? Mereka menakuti atau ketakutan mereka adalah apa-apa yang telah terdahulu pada azali. Jadi ketika mereka hidup di dunia ini, ya Allah, mereka yang takut itu Allah itu mentakdirkan saya apa gitu. Mereka ahli ilmu ya, bukan seperti kita. Kalau kita jadi orang khosoh ini, malah keblinger kita. Akhirnya apa? Kita seperti nyari hari kiamat lah. Wah, sibuk nyari tanda-tanda kiamat, sibuk nyari kiamat kapan, kajiannya kiamat terus, belajar sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak. Wah, pokoknya kajiannya kiamat terus. Bagus, kajian kiamat bagus, tapi bukan sebagai prioritas. Sibuk dengan kajian kiamat, ternyata dia tidak sampai akhir dia meninggal, kiamat belum, dia tidak punya bekal untuk menghadapi kiamat. Maka dari itu jangan sampai kita sibuk dengan segala sesuatu yang tidak penting bagi kita. Seperti itu. Jalani kehidupan kita ini sebaik-baik mungkin hingga kita bisa menjadi orang termasuk orang ahli surga. Taib. Hadza akhiruhu. Ini akhir majelis kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat karena sebenarnya pembahasan di halaman ini cukup panjang ya, bahkan di dalam kitab Jahur Tauhid ini dibagi beberapa bab seperti itu, dibagi jadi beberapa bab. Dan kalau Jahur Tauhid itu nanti ada bantahan-bantahan terhadap Mu'tazilah seperti itu. Baik, saya kembalikan kepada Ustadz Ibnu Rahman, kepada Musyrif. Mungkin ada yang bertanya atau bagaimana? Tafadhol Ustadz. Ya, jazakumullah ahsanal jaza Ustadz atas materi yang sudah disampaikan. Sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, menambah keimanan kita semua. Dan Masya Allah penjelasannya cukup rinci, cukup jelas. Semoga kita semua bisa menambah kekuatan iman dan kekuatan dan bisa berbuah amal baik kita sehingga kita lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah alam dunia ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi anggota yang ingin bertanya. Kami persilahkan, masih ada waktu sekitar 5 atau 10 menit ya. Karena guru kita mengizinkan untuk tanya jawab, alhamdulillah. Dan sekarang saatnya untuk sesi tanya jawab bagi anggota yang belum paham mengenai kajian kitab yang disampaikan tadi, atau yang baru bergabung, atau yang tidak bergabung dari awal maksud saya, itu bisa bertanya kepada guru kita Al-Ustadz Rama Maulana dari Bogor ini mengenai kajian kitab yang disampaikan. Ini menggunakan kitab atau panduannya adalah kitab Imam Ibnu Ruslan Matan Zubad. Kita masih bab awal yakni tentang ketauhidan. Silakan, kami persilahkan penanya, tinggal tekan nyalakan mikrofon sehingga kami bisa mendengar pertanyaan dari antum semua. Baik, sambil menunggu penanya yang masuk ya Ustadznya. Tadi saya sempat tertarik tuh dengan kaidah yang akhir tadi Ustadz, yang al-khotimah tadulu. Gimana Ustadz? Khotimah tadullu ala sabiqah. Tadulu ala sabiqah ya. Saya sempat jadi ingat entah hadis atau apa, kullun muyassarun lima khuliqalahu Ustadz. Nah, itu hadis. Hadis Ustadz ya.
Nah, itu pengertiannya seperti apa Ustaz penjelasannya? Karena kan kita takut sebagian ada yang belum paham, ada juga sebagian yang paham tapi pemahamannya kurang pas gitu Ustaz. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Taib, yang saya tahu hadis ini adalah ketika membahas tentang surga dan neraka. Tentang surga dan neraka. Kemudian para sahabat bertanya, kalau sudah ditentukan kebahagiaan, celaka, surga, neraka, kalau sudah ditentukan, untuk apa kita berbuat, untuk apa kita beribadah? Itu juga pertanyaan dari kita seperti itu kan. Kalau Allah sudah menentukan surga, neraka, bahagia, celaka, sudah ditentukan semuanya, untuk apa kita melakukan ibadah seperti itu? Toh kita tinggal menunggu takdirnya Allah di akhir begitu. Maka yang saya tahu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya'malu fakullu muyassaran lima khuliqalahu." Beramallah kalian sebab semuanya telah dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kemudian beliau melanjutkan, "Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassiru li amali ahli sa'adah. Wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassiru li amali ahli syaqawah." Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya adapun orang-orang yang bahagia min ahli sa'adah fayuyassaru li amali ahli sa'adah, maka mereka akan mudah untuk mengamalkan amalan yang menjadi sebab yang menyebabkan orang tersebut menjadi orang-orang yang sa'adah, orang yang bahagia. Wa amma man kana min ahli syaqa, dan orang yang celaka fayassiru li amali syaqawah, maka orang tersebut akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang celaka. Maka intinya apa? Sebagaimana yang telah kita bahas, tidak perlu kita memikirkan kita ini masuk surga atau neraka, tapi yang kita pikirkan apa yang kita perbuat sekarang. Kalau kita emang ahli surga, pasti Allah mudahkan kita melakukan amalan-amalan ahli surga. Kalau kita ternyata sangat mudah, ya mungkin orang maksiat itu tidak akan sadar ya. Karena saya sudah bertemu dengan beberapa orang ketika seseorang bermaksiat, bahkan saya pernah menanyakan seseorang secara langsung, apakah kamu tidak sadar? Dia jawab, saya sadar melakukan maksiat, cuman bagaimana ketika melakukan maksiat itu lupa seperti itu. Maka sebagaimana dalam hadis tadi bahwasanya ketika seseorang memang termasuk dari golongan orang-orang yang celaka, maka dia akan mudah melakukan amalan-amalan yang termasuk dari orang-orang yang celaka. Maka dari itu yang kita lakukan sekarang adalah kalau kita memang diciptakan sebagai orang yang bahagia, maka Allah memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Bagaimana kita bisa tahu? Yuk kita coba bareng-bareng untuk melakukan amalan-amalan baik dan menjauhkan amal-amalan buruk. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, selanjutnya kami persilahkan bagi penanya yang lain ya, yang ingin bertanya kepada guru kita Al-Ustadz Rama Maulana. Masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Nanti kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara menghindari sifat istidraj? Mohon pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz Ibnu Abdul Rahman. Antum tadi yang menjelaskan. Masya Allah, enggak. Antum ahlan, antum. Waib istidraj sebagaimana yang telah disinggung oleh Ustaz Ibnu Abdul Rahman, bahwasanya istidraj itu suatu keadaan yang semuanya dimudahkan. Istilahnya seperti ini ya, kalau kita pakai contohnya. Tidak pernah beribadah, tapi Allah mudahkan segala urusan. Tidak pernah beribadah, tapi Allah mudahkan segala urusan. Jadi, cara menghindarkannya adalah kita ubah istidraj. Misalkan ya memang ciri-ciri orang istidraj itu adalah jauh dari Allah. Maka cara untuk mengantisipasi
istidraj itu adalah hendaknya apa yang kita lakukan itu tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Bahwasanya kita balas kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita balas kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita balas keuangan rezeki yang Allah berikan kepada kita balas kepada Allah, kita gadaikan, kita beri kepada Allah. Kalau istilah sekarang kita wakafkan apa yang Allah berikan kepada kita lakukan sesuatu yang terbaik bagi Allah. Kita diberi uang, kita sedekahkan, kita diberi kesehatan, kita gunakan kesehatan kita untuk beribadah. Allah berikan uang kita lebih, kita wakafkan. Allah berikan ilmu lebih bagi kita amalkan, kita syiarkan. Dengan demikian, sesuatu yang Allah berikan kepada kita bukanlah termasuk dari istidraj, melainkan suatu nikmat. Nah, maka dari itu hendaknya kita bukan balas budi ya, hendaknya kita memanfaatkan dengan baik apa yang Allah berikan kepada kita. Andai kita jauh dari Allah dan Allah tetap memberikan nikmat tersebut, nah itulah kita maka harus hati-hati. Mungkin itu adalah istidraj bagi kita. Tafadhol Ustaz Ibnu Rahman untuk melanjutkan. Ya, cukup Masya Allah Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. penanya yang lain. Ini ada yang nanya Ustaz. Ada yang nanya pertanyaannya, boleh tidak kita mengharap rahmat Allah tapi kita tidak beribadah? Tapi pertama, rahmat Allah itu luas ya. Allah, walaupun kita tidak meminta, Allah itu pasti memberikan rahmat. Walaupun rahmat itu sebenarnya kita telah bahas ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Kedua-duanya rahmat. Ar-Rahman itu rahmat yang Allah berikan di dunia tanpa kita minta. Tanpa kita minta kepada Allah, rahmat yang ada di dunia, Allah berikan. Bernafas, hujan, air dan lain sebagainya. Tanpa ibadah. Tapi Allah punya sifat Ar-Rahim. Sebagaimana yang telah kita bahas di awal kajian kita, bahwasanya rahmat Allah nanti di akhirat itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Itu tandanya rahmat Allah itu hanya bisa diraih dengan ibadah sebagai orang yang beriman. Tapi kalau kita rahmat di dunia, ya lihat saja Allah memberikan semuanya yang ada di dunia ini, baik itu muslim, non-muslim, dan seluruh makhluk tanpa pandang bulu. Itulah sifat rahmannya Allah. Allah memberikan rahmat kepada siapapun. Walaupun, mohon maaf, misalkan non-muslim itu kan tidak menyembah Allah, seperti tidak beribadah. Seperti itu. Jadi, boleh tidak kita mengharap rahmat Allah tapi tidak beribadah? Ya, istilahnya kurang sopan ya. Kurang sopan, tapi minimal jika kita ingin mengharapkan rahmat Allah, minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Ya, cukup insya Allah Ustaz. Baik. Berarti minggu depan halaman 40 Ustaz ya. Baik Ustaz. Halaman 40. Nah, silakan ditutup dengan kata-kata penutup Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammadin wa alihi ajmain. Kepada para hadirin semuanya, alhamdulillah kita telah membahas tentang dimulai dari iqabnya Allah, terus ganjarannya Allah. Kita telah membahas tentang penyiksaan kepada anak kecil. Kemudian kita membahas bahwasanya Allah itu tidak disifati, mustahil Allah disifati dengan zalim. Kita telah membahas rezeki, kita telah membahas tentang segala sesuatu telah Allah takdirkan, dan terakhir tadi kita membahas tentang bahwasanya kebahagiaan, celaka, surga, neraka, bahkan seluruh di alam semesta ini telah Allah tentukan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama kita bangun komunitas, kita bangun perkumpulan kita ini, perkumpulan yang baik. Karena wallah, kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa menjadi orang yang baik secara sendiri, karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Maka dari itu, bertemanlah dengan teman yang baik, berkumpullah dengan orang-orang yang baik,
Semoga dengan perkumpulan ini Allah jadikan sebab kita nanti dikumpulkan di akhirat kelak. Dan semoga kita senantiasa tetap istiqomah untuk senantiasa menuntut ilmu hingga kita minimal menjadi guru bagi anak-anak kita, dan lebih baik lagi kita bisa mensyiarkan agama Allah. Baik, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.